Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini sudah dipastikan nih berbeda dari Lebaran Kurban tahun sebelumnya, terutama protokol dalam pembelian dan penyembelihan hewan kurban. Alasannya udah pasti, agar saat pelaksanaannya nanti minim risiko penularan COVID-19. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah mengeluarkan sejumlah persyaratan nih untuk para pedagang hewan kurban. Di antaranya adalah harus memiliki SKKH, yakni Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Dan untuk para pedagang yang dari luar Jabodetabek ya, harus memiliki SKM juga nih. Saya menelusuri nih sejumlah penjual hewan kurban dekat ibu kota, tepatnya ke Depok, Jawa Barat. Di sini ada sentra penjualan kurban yang cukup terkenal. Ya, Haji Doni. Kami tanyakan nih, bagaimana penjualan hewan kurban saat pandemi seperti sekarang? Apakah udah menerapkan protokol kesehatan? Gimana nih Pak, Bapak sekonsen apa melihat hewan-hewan seperti kambing dan juga sapinya, surat-surat dokumen kesehatannya? Ya, tahun ini emang semenjak pandemi corona ini ya, itu amat ketat ya. Sapi-sapi itu harus diperiksa ya individunya ya. Yang dimana kalau seumpamanya sapi dari NTT, sapi dari NTB, atau sapi dari Bali itu kan lewat perbatasan ya. Lewat perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 3 provinsi ya. Sebelum dia datangkan ke sini, di Balinya juga diperiksa juga, atau di NTT-nya juga udah masuk karantina dulu. Setelah masuk karantina dalam pengapalannya, nah itu diangkut ya, sampai perbatasan juga akan diperiksa juga ya, baik itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan sampai di Depok pun juga itu akan diperiksa begitu. Haji Doni ini bisa dibilang kerap panen saat Hari Raya Idul Adha seperti ini. 3.000 hewan kurbannya terjual, kalau sekarang bahkan belum mencapai 1.000 ekor. Padahal kisaran harga jual hewan kurban tak begitu melonjak dari tahun sebelumnya. Kurban sapi mulai dari 17 juta hingga 100 juta rupiah. Sementara kurban kambing mulai dari 2 juta hingga 15 juta rupiah. Oke, nih. Jadi ada salah satu sapi dari Pak Haji Doni yang tidak masuk kualifikasi sebenarnya ya Pak. Tapi satu truk itu ternyata harus dibalikin lagi loh. Jadi memang sekonsen itu ya Pak, hewan kurban di masa pandemi ini. Wah, ini waktu itu kira-kira ada berapa sapi Pak, satu truk ini? 17 sapi. Itu tadi hitungannya penjual besar lah ya. Sekarang saya ke salah satu pedagang hewan kurban skala kecil nih. Kami lihat-lihat di pinggir jalan kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kalau skala kecil begini, kira-kira pedagangnya tertib nggak ya sama protokol kesehatan? Kalau dari sini kan saya ngambil dari Indramayu ya. Dari sana sudah dites gitu kesehatannya dari Indramayu. Iya. Iya, dari Indramayu. Kita mesti kudu sering-sering rapihin gitu karena kan lagi dalam Covid gitu. Bilangnya sih ada, tapi saya nggak dikasih lihat surat-suratnya nih. Kita geser nih ke Tangerang, Banten. Di sini pedagangnya malah bilang penjualannya justru meningkat saat pandemi. Sehari bisa menjual 3-5 ekor hewan kurban, padahal tahun sebelumnya rata-rata penjualan 2 ekor dalam sehari. Dibandingkan dengan tahun lalu? Yang tahun lalu ya, karena sekitar 20%-an ya. Kemarin saya cuma habis 70 ya. Kalau sekarang? Sekarang udah habis 80. Ternyata meski berjual dalam skala kecil, beberapa yang saya temui udah cukup tertib ya menjaga kelayakan hewan kurban. Bukan apa-apa ya good people, karena kan lagi pandemi begini nih, jangan sampai kejadian hewan kurban kita justru nggak layak. Seperti yang pernah kejadian, ada yang makan sampah, ada juga yang cacat. Karena prediksi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bilang, kemungkinan nih, hewan kurban yang tahun ini akan disembelih mencapai 1,8 juta ekor. Angka ini masih lumayan tinggi, karena sebenarnya hanya turun 3,5% dari tahun sebelumnya. Kementan memprediksi juga nih, akan ada 390.000 lebih domba, 850.000 lebih kambing, 15.000 lebih kerbau, dan 541.000 lebih sapi yang disembelih mulai Jumat besok hingga 3 hari setelahnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.